Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Allah itu kejam? Karena menolak seluruh amal kebaikan yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik dari golongan orang kafir maupun dari golongan orang munafik dan fasik. Walaupun orang-orang musyrik itu sangat baik, tidak pernah menyakiti manusia, bahkan tidak tega menyakiti binatang. Banyak beramal membantu fakir miskin, menolong orang-orang sakit, membantu korban bencana di mana-mana, dan lain-lain. Mohon jawabannya secara ilmiah, logis dan rasional, lengkap dengan dalil-dalil dari kitab-kitab. Atas jawabannya kami sampaikan terima kasih teriring doa. Jazakumullahu khairan katsira wa ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Fa'lamu rahimakumullah anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli syai' wa huwa ar-razzaqu al-wahidu al-ahadu samad. Fala yarda an yaj'ala al-'abdu syarikan lahu. Kama qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima. Wa qala jalla dzikruh. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa qala jalla thana'uh. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa Allah itu Sang Maha Pencipta segalanya. Mulai dari langit, bumi, matahari, rembulan, bintang, galaksi, kursi, arsy, dan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Bukan hanya itu saja, tetapi Allah juga yang telah menjaga, memelihara dan memberi rizki kepada semua makhluk-makhluknya, terutama memberi rizki kepada seluruh manusia. Jika ada makhluk yang menyekutukannya, maka Allah tidak ridho, Allah tidak rela, dan Allah benci serta murka kepadanya. Tetapi jika bertaubat, maka akan diterima. Logikanya begini, seorang istri saja yang telah dimanjakan oleh suaminya, telah diberi rumah megah, mobil mewah, dibelikan perhiasan emas, mutiara, dan barang-barang mewah, serta diberi uang yang banyak melimpah ruah. Tetapi hanya gara-gara sang suami berani menduakannya, maka seluruh pemberian dan seluruh kebaikan suami itu akan hilang, lenyap seketika dalam pandangan sang istri. Padahal semua kemewahan itu yang memberi adalah suami, sedangkan istri tinggal menikmati saja, karena istri tidak memberi apa-apa pada sang suami, kecuali hanya memberi tubuhnya untuk dinikmati. Itu pun sang istri juga senantiasa menikmati tubuh sang suami, tetapi hanya gara-gara sang suami berani menduakannya, maka dia akan murka, dia akan marah sejadi-jadinya. Coba bayangkan dan coba renungkan, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Pencipta, yang telah memberikan segalanya kepada seluruh makhluk-makhluknya. Kira-kira Allah harus ridho, harus rela atau tidak jika ada manusia yang berani menduakannya?
Seorang istri saja murka, marah, dan melupakan semua kebaikan sang suami ketika suaminya berani menduakannya. Apalagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dan telah memberikan rizki kepadanya. Hanya manusia bodoh dan sesat saja yang berani menduakan Allah, menyekutukan Allah Jalla Jalaluh. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Allah tidak ridho kepada orang-orang musyrik yang telah berani menduakannya. Walaupun manusia itu sangat baik kepada sesama manusia dan sangat baik kepada binatang, serta banyak amalnya untuk sesama makhluk, tetapi semua itu tidak berarti apa-apa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada artinya bagi Allah, karena kebaikan Allah kepada seluruh makhluknya tidak ada yang menyaingi dan menandingi. Siapa yang akan mampu menandingi kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya? Tidak ada sama sekali. Oleh sebab itulah, hanya gara-gara dia musyrik, berani menyekutukan Allah, menduakan Allah Jalla Jalaluh, maka Allah tidak ridho, Allah murka kepadanya. Sehingga seluruh kebaikan manusia yang berani menduakan Allah itu akan lebur, hilang, dan lenyap semuanya. Seluruh amalnya akan hilang, lenyap, tak berbekas. Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat, maka jika orang yang musyrik itu memohon ampun dan bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dan menerima taubatnya. Dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dan menerima taubatnya orang-orang musyrik yang memohon ampun serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68 hingga ke-71. Qala Allahu Azza wa Jal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Yang artinya secara umum, dan orang-orang yang tidak menyeru beserta Allah pada Tuhan yang lain, dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan kebenaran, dan juga tidak melakukan perzinahan. Barang siapa yang melakukan hal itu, yaitu melakukan kesyirikan, melakukan pembunuhan yang tidak benar, melakukan perzinahan, yalqa athaman, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Yudha'af lahul adzabu yaumil qiyamah, maka Allah akan melipat gandakan siksaan pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal di dalam siksaan itu dalam keadaan hina. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihah, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal dengan amal yang soleh. Faulaika yubadilullah, maka mereka itulah yang Allah akan menggantinya sayyiatihim, pada keburukan-keburukan mereka, hasanatin, pada beberapa kebajikan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man taba wa amila sholihan, dan barang siapa yang bertobat dan beramal soleh, fa innahu yatubu ilallah, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah mataban, dengan benar-benar tobat. Jadi walaupun dia berbuat syirik, asalkan dia mau mohon ampun kepada Allah serta bertobat kepada Allah,
maka akan diampuni oleh Allah dan juga diterima tobatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.